Saudaraku, mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan menyerahkan pribadi kita agar kita layak dipakai untuk menyatakan kehendak Allah pada malam hari ini. Segala puja puji bagimu ya Bapa Allah kami yang telah menyertai hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur bila kami dapat timbali untuk mewartakan kabar kesukaan dan memimpin ibadah ini. Oleh karena itu kami serahkan pribadi-pribadi yang telah Bapak timbali ini kepadamu. Kami serahkan Pak Dwi Cahyono, Bu Ernawati, Mas Wiandono, Mas Kiki, Mbak Nini, Mbak Lilis, Mbak Lili, Mas Hasani selaku pemusik, serta anak-anak kami yang melakukan perekaman. Kiranya karya Bapa menuntun kami semua satu persatu sehingga kami dapat melakukan tugas kami hari ini, malam ini dengan sebaik-baiknya. Wifi yang kami pergunakan, listrik dan peralatan kami juga serahkan kepadamu sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Segala kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalannya ibadah malam ini kiranya Bapak singkirkan sehingga kami mengagungkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Matur nuwun ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berserah diri atas penataan Tuhan. Haleluya. Amin. Pembagian tugas dalam ibadah malam hari ini nanti yang doa mohon pengampunan dosa Pak Swi, yang doa pembukaan Pak Uki, doa syafaat penutup Bu Nini, lalu firman dari Amsal 16 ayat 32 nanti dibacakan Bu Erna. Aturnuwun. Amsal 16 ayat 32. Shalom alaihim bisem Yesua HaMashiach. Alaihim shalom bisem Yesua HaMashiach. Saudara-saudaraku, mari kita panjatkan puja puji syukur kita dalam wujud pepujian untuk mengagungkan namanya. Bersama-sama saudara kita di rumah, kita satu hati, satu roh, sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Mari kita angkat pujian, Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, hari buat Yesus, ku bersuka setiap dirangkanku. Yang dirangkanku, oh yang dirangkanku, ku bersuka setiap dirangkanku. Yang dirangkanku, oh yang dirangkanku, ku bersuka setiap dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Yesus, ku bersuka setiap dirangkanku. Yang dirangkanku, oh yang dirangkanku, ku bersuka setiap dirangkanku. Yang dirangkanku, oh yang dirangkanku, ku bersuka setiap dirangkanku. Ku bersuka setiap dirangkanku. Saudaraku, sungguh di rumah Allah penuh sukacita. Namun Allah hanya bisa berkenan bila kita datang dengan segala kekudusan.
Oleh karena itu kita sadar bahwa banyak dosa yang kita lakukan yang masih seringkali mendukakan hati Tuhan. Mari kita akui bersama, kita serahkan bersama melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Kita sujud kepada Dia. Apabila kita memang menyadari dan kita mau membawa dosa-dosa kita kepadanya, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12-14. Kita nyatakan dengan sesungguh hati kita, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa Surgawi, kembali pada malam hari ini anak-anakku datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati. Bapa, kami menyadari apalah keberadaan kami ini Bapa, yang menyadari penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Sungguh Bapa, di hadapan Bapa kami adalah orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami mohon belas kasih, ampunilah segala dosa kami ini, agar malam ini kami layak untuk membangun ibadah, mendengar suara-Mu. Tolonglah Tuhan Yesus, ampuni kami. Demikian Bapa permohonan kami, hanya kepada-Mu kami mohon dan berserah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberi pengampunan pada orang-orang yang sungguh-sungguh mohon pengampunannya. Oleh karena itu mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur dan penuh hormat.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Di hadapan Yang Maha Kudus ada sukacita besar. Oleh karena itu mari kita bersama malaikat di surga kita puji, kita muliakan Tuhan. Bersama malaikat di surga nyanyikan tiru pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, menjadi milikku, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus dan hidup, yang bertahta di atas segala pujian, dan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan ke dalam hati kami masing-masing, yang membawa kami menuju kepada kebenaran hidup. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kembali kami menghadap di kehadirat-Mu di dalam doa pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang mengampuni kami akan segala dosa-dosa kami dan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kembali pada saat ini kami akan memulai ibadah kami ini. Kami bermohon, layakkanlah kami semuanya ini. Dan kami bermohon kuasa kasih-Mu kepada para hamba-hamba-Mu yang akan melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing yang semuanya datang dari-Mu. Kami bermohon doa kepada Pak Edi, Bu Erna, dan Pak Dwi yang akan membawakan firman-firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Dan kami bermohon kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, menjaga kami juga di dalam ruangan ini, agar jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ada di dalam penguasaan Roh Kudus saja.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bermohon. Amin. Saudaraku, kita bersama akan menerima sapaan firman Allah. Oleh karena itu kita siapkan hati kita dengan segala permohonan. Penuhi kami dengan firman. Kekasih Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat surgawi. Marilah kita berdoa. Dengan penuh syukur, dengan penuh kerendahan hati kami bersama ya Bapa malam hari ini, karena Bapa telah menyediakan makanan bagi kekuatan iman kami. Sebelum kami menikmatinya, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami roh hikmat, roh pengetahuan tentang firman Allah. Melalui hamba-Mu yang hendak menyampaikan ajaran dan hikmat surgawi, Bapak Dwi Bapak berkati dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang Bapak utus membacakannya pun, kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja dan berkarya. Bukalah hati kami ya Bapa, sehingga ada kekuatan dan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman peparing malam hari ini dari Amsal 16 ayat yang ke-32 yang begini kesaksiannya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ibadah ini, karena kembali kita dikunjungi oleh Tuhan Yesus ya, pada pribadi maupun keluarga kita masing-masing melalui puji-pujian kita, juga melalui pengajaran firman malam hari ini. Maka marilah kita terima dengan iman dan dengan kerendahan hati kita.
Saudaraku yang terkasih, pengajaran firman pada malam hari ini adalah tentang menguasai diri atau mengendalikan diri. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat yang kita baca tadi, di sana ada dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ada kata sabar dan ada kata menguasai diri. Ya. Coba Pak Ugi dibacakan di Amsal 16 tadi ayat 32. Amsal 16 ayat 32 yang demikian firman-Nya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi kesabaran ini ya, akan sangat mendukung seseorang mendapat anugerah menguasai diri. Dan orang yang mampu menguasai diri ada cirinya, yaitu hidupnya dalam kesabaran ya. Kalau di ayat tadi jelas ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, pahlawan ini gambarannya adalah orang yang berjuang ya, tentu dalam penderitaan perjuangan, tetapi membawa jasa, membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi yang namanya pahlawan ini adalah orang yang dihargai bukan karena kekayaannya, bukan karena ya kepinterannya secara dunia ini, tetapi karena pengorbanannya ya mendatangkan berkat bagi banyak orang, mendatangkan kemenangan. Sekalipun pahlawan ini seringkali sudah tiada lagi ya, tetapi jasa baiknya itu dirasakan oleh banyak orang. Itu gambarannya orang yang sabar ya. Kesabaran itu benar-benar mempunyai dampak positif ya, berkat yang luar biasa bagi diri maupun banyak orang. Sampai digambarkan tadi seperti seorang pahlawan. Dan gandengannya yaitu orang yang menguasai diri itu dikatakan melebihi orang yang merebut kota ya. Bagaimana kota yang sudah dalam keadaan bahaya, kota yang sudah dalam keadaan akan jatuh ke tangan musuh, kemudian dapat direbut ya, dimenangkan dan diselamatkan oleh orang yang menguasai diri. Jadi betapa ya dalam pandangan Allah ya, menguasai diri ini dikehendaki dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan ya. Sehingga kita dapat merebut kota, bayangkan saudaraku. Artinya menjadi berkat yang luar biasa ya. Berkat yang luar biasa ketika anak-anaknya ini memiliki karakter menguasai diri ya. Tetapi sebaliknya ya, monggo Bu Nini di waos di Amsal 25 ayat 28 ya. Amsal 25 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi luar biasa ya, orang yang tidak dapat menguasai diri, mengendalikan diri, mempunyai dampak negatif yang luas ya. Bagaimana kota yang temboknya roboh ya, zaman itu adalah tembok itu merupakan benteng ya untuk kekuatan menahan musuh. Nah, kalau kota itu temboknya sudah roboh ya, dengan mudah dikalahkan dan akan dikacaukan penduduk kota itu, bahkan dapat dirampas segala harta miliknya. Artinya orang akan mengalami hal yang fatal baik bagi diri maupun orang banyak ketika tidak mampu menguasai diri atau mengendalikan diri. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya ada pengajaran dalam berbagai hal. Sekarang ada pengajaran dalam posisi atau
kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diutus mengabarkan Injil untuk mewartakan kabar baik. Ini juga sangat diperlukan menguasai diri. Monggo Bu Lili ya, di 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tugas pemberitaan Injil ini tidak boleh dianggap ringan, dianggap sebagai sambilan, karena ini tugas yang mulia dan penuh dengan konsekuensi, saudara. Ya, berita Injil ini adalah berita yang mulia, yang tidak boleh ya sembarangan kita melaksanakannya, ya. Karena ada dampak-dampak, ya, ada begitu banyak halangan, ya. Bahkan tidak sedikit orang yang memberitakan Injil ya, tidak mencapai tujuan yang benar, tetapi justru jatuh ya, tidak mendapat apa-apa ya. Bahkan dia sendiri celaka di dalam memberitakan Injil itu. Tujuannya tidak tercapai, malah dia menjadi orang yang celaka ya, karena tidak melatih diri untuk menguasai diri, mengendalikan diri dalam arti yang luas. Nah, saudaraku, artinya bahwa pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kesungguhan hati untuk mewujudkan apa yang kita beritakan. Ya. Ada satunya kata dengan perbuatan. Ya. Ketika orang memberitakan Injil dengan hati, ketulusan hati dalam tuntunan Roh Kudus, maka Injil itu akan berbuah, karena juga akan dilihat orang yang mewartakan Injil itu hidupnya sudah diberkati dengan Injil. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan. Ya. Jangan sampai kita memberitakan Injil, banyak orang diselamatkan, kita sendiri ditolak. Saya pernah nonton sepak bola ya, waktu itu antara Arema dengan PSSI di Stadion Kanjuruhan ya. Luar biasa yang menonton itu ya, sampai penuh stadion itu. Dan ketika saya membeli tiket ya, penjual tiket itu dengan rayuannya, ini luar biasa Pak, hebat pertandingan ini, PSSI dengan Arema ini persahabatannya luar biasa, didatangi oleh kepala daerah dan sebagainya ya. Kami beli dengan anak saya itu dulu waktu masih SMK kalau tidak salah, masuk sampai ditutup ya, sudah ditutup ya, gerbangnya ditutup karena penuh. Lah penjual tiket ini sendiri tidak ikut masuk, hanya di luar, sehingga tidak menikmati bagaimana ya yang terjadi perlombaan yang seru, yang menyenangkan itu, dia hanya di luar ya. Nyun sewu ini bukan bermaksud apa-apa, tapi sebagai contoh saja bahwa di dalam kita memberitakan Injil ini, haruslah kita juga hidup dalam Injil itu. Jangan sampai orang yang kita beritakan Injil menerima dengan senang hati dan selamat, lah kita di luar ya. Ada di luar, ini kan sayang, saudaraku. Jadi perlu kita menguasai diri ya, melatih diri supaya kita juga hidup di dalam Injil itu sendiri. Saudaraku, itu kaitannya dengan tugas pemberitaan Injil. Nah, sekarang dengan kaitannya dengan anggota tubuh ini, kita juga ternyata diperlukan menguasai diri. Monggo Pak Zani di Yakobus 3 ayat 5 sampai 6 itu. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api,
ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Iya. Bagaimana Bapak Ibu kita menyaksikan ya di mass media, di berita televisi dan sebagainya atau di YouTube, hanya dengan lidah, ya, dengan perkataan menimbulkan kekacauan besar, ya, meluas bahkan sampai tingkat nasional, ya, bahkan sampai tingkat internasional, hanya karena lidah yang tidak dapat menguasai diri, tunduk kepada kehendak. Terjadinya pertengkaran, pertikaian, apakah di dalam keluarga, apakah di sekolah, di tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat, di persekutuan, di gereja, ya, seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan permusuhan sampai hal yang fatal karena tidak menguasai lidah ini, tunduk kepada firman dan kehendak Allah. Maka kita diingatkan kali ini, saudaraku, ya, marilah kita mohon, ya, penyertaan Roh Kudus agar lidah kita ini menjadi berkat, memberkati banyak orang, ya, mendatangkan penyejuk, ya, mendatangkan suasana yang damai, ya, tidak sebaliknya membakar, ya, seperti hutan yang dibakar oleh api. Kiranya ini menjadi perhatian bagi kita. Selanjutnya, saudaraku, ya, banyak orang yang jatuh dalam perekonomian, ya, perekonomian pribadi atau keluarga, juga karena tidak mampu menguasai diri. Ya. Monggo kembali Pak Uki, ya, di Roma 12 ayat 3 ini. Roma 12 ayat 3 yang demikian firman-Nya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi kita ini sudah diberi, ya, dikaruniai oleh Allah ukuran iman yang masing-masing, ya. Kekuatan kita juga masing-masing, tidak sama A, B, C dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita diminta jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Banyak orang jatuh, ya, dalam keuangan, perekonomian karena tidak mampu menguasai diri, ya. Pikirannya dibiarkan ngombro-ngombro, ya, yang isinya adalah iri hati, dengki kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah itu hal-hal kecil, ya? Ya, perabotan rumah tangga, ya, ada tetangganya yang perabotannya baru sudah panas, ya, tidak sedikit, saudara. Ada yang motor mobilnya baru beli, ya, menjadi panas, ya. Bagaimana cara supaya bisa memiliki yang lebih dari mereka? Membangun rumah juga tidak direncanakan dengan baik hanya karena istilahnya itu karena gengsi, ya, memikirkan yang tinggi, ya, karena ada temannya, tetangganya yang melebihi dia, ya. Ini banyak sekali. Akhirnya dengan segala cara, yang istrinya mendesak suaminya, ya, akhirnya suaminya yaitu tadi menghalalkan segala cara, apakah dengan korupsi, apakah dengan utang, ya, tanpa direncanakan dan diserahkan pada Allah. Akhirnya mendatangkan kesusahan yang besar.
bagaikan masuk lubang ya. Jadi untuk mentas dari lubang itu berat ya, menderita. Ini banyak sekali terjadi sekarang. Nah, kali ini kita diingatkan supaya jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Ya kalau memikul itu ya saya mikulnya kuat ya 20 kilo ya aku mikul 20 kilo. Jangan melihat yang badannya besar kuat memikul 50 kilo ya. Karena sesungguhnya kan kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh materi, saudara. Tetapi bagaimana hubungan yang karib dengan Allah itu mendatangkan kebahagiaan, dan Allah akan menata hidup anak-anaknya itu. Nah, itu menguasai diri dalam hal perekonomian ya, dalam keuangan baik pribadi maupun keluarga. Dan saudaraku ya, sesungguhnya ada ciri-ciri ya, orang-orang yang sudah dewasa dalam menguasai diri ya. Ada beberapa ciri tandanya. Di antaranya ya, orang yang sudah dewasa dalam penguasaan diri itu tetap bersikap baik kepada orang yang membenci. Ini luar biasa, saudara. Mungkin kita belum sampai ke sana, tapi cirinya itu. Orang yang diberi karunia menguasai diri tetap bersikap baik kepada orang yang membencinya. Ya. Monggo Bu ini ya di Lukas 6 27 sampai 28. Lukas 6, 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita diarahkan oleh firman sampai ke sana nanti. Kenyataannya ya, di antara kita masih jauh, saudaraku. Ada yang tersinggung saja sudah memaki-maki ya. Ada yang tersakiti hatinya saja sudah tidak mau, bahasa Jawanya itu tidak wawuh ya, selama hidup ya. Bahkan sampai mati aku tidak akan mau ya berdamai dengan dia. Itu kan orang dunia, saudaraku ya. Jadi Tuhan itu mendidik kita itu pelan-pelan ya, memang tidak bisa. Kita semua belajar sampai kita ini bisa tidak membenci orang yang membenci kita ya. Kan kita ingat ya pengajaran Yesus pada Petrus itu. Sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni kalau ada orang bersalah padaku. Sampai 7 kali ya Tuhan. Itu sudah luar biasa 7 kali. Orang Jawa kan 3 kali. 1 titenono, 2 kali lagi. Loh, dibaleni sudah 2 kali, sekali lagi. Setelah 3 kali ya sudah tamat ya. Tidak ada lagi pengampunan bagimu. Petrus ini sudah lumayan loh 7 kali. Tapi ternyata Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Ini ajaran Kristus yang memang tidak sama dengan dunia. Saudaraku, lalu ciri yang kedua ya, orang yang dewasa dalam penguasaan diri itu tidak bereaksi berlebihan ketika mengalami kegagalan atau kesuksesan. Nah, ini. Kita kan ingat Ayub itu ya. Ayub 1 ayat 21 itu. Bagaimana ketika Ayub diizinkan Allah mengalami kegagalan yang fatal ya, luar biasa kegagalannya. Dari keadaan di atas ya, jatuh di paling bawah ya. Tetapi karena Ayub dewasa dalam menguasai diri, menyadari bahwa hidupku ini bukan milikku, hartaku, anakku bukan milikku, tapi itu titipan anugerah. Ketika semuanya itu terlepas dari dia itu masih mampu mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukan di mulut itu Ayub, benar-benar sampai hati. Nah itulah saudaraku yang dikehendaki Tuhan Yesus.
katanya orang itu filsafatnya kan orang hidup ini seperti menapa? Roda berputar ya. Tidak ada roda berputar ini posisi seorang hanya di atas, tidak bisa wong roda ini berputar. Kadang ya di samping ya, ini berputar. Nah, ini yang falsafah ini perlu kita olah Bapak, kita jadikan teladan. Sehingga ketika kita di bawah, kita tidak frustrasi, murung, putus asa hidup. Enggak, nanti Tuhan akan menolong ya. Menolong, akan mengangkat lagi ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kita di atas, ya jangan sombong. Bukan hanya sombong di hadapan manusia, tapi yang berbahaya ini sombong di hadapan Allah. Ketika posisi di atas, seakan-akan dia nggak perlu Allah. Akibatnya fatal ya. Coba di sini ya, bagaimana kefatalan orang yang sombong di hadapan Allah ini ya. Monggo Bu, ini Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. 12 ayat 21 23. Nggih Bu Nini, monggo. Oh Bu Lili nggih, monggo. Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Rasul 12 Kisah ayat Para Rasul 12 ayat 21 dan 22. Nggih. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, ini contoh orang yang ketika berada dalam posisi yang paling atas ya, dia menganggap dirinya ini setara dengan Allah, tidak perlu Allah lagi. Jadi kesombongan yang membahayakan. Kesombongan kepada manusia saja dampaknya buruk ya. Apalagi sombong di hadapan Allah ya. Ditampar malaikat dan mati dimakan cacing ya. Dan kiranya ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Bagaimana dalam keadaan diberkati jangan sampai sombong ya, merendahkan orang lain ya, apalagi sampai meremehkan Tuhan ya. Dan di dalam keadaan menderita di bawah, yakinlah ketika kita mepet ya, mendekat pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita ya. Seperti Ayub kan akhirnya dipulihkan luar biasa sampai 2 kali lipat. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ciri orang yang menguasai diri itu, orang itu berani ya untuk meminta maaf dan memberi maaf ya. Artinya berani ini mempunyai prakarsa dulu ya, merendahkan diri, mau minta maaf manakala dia salah ya. Monggo Pak Azani di Matius 5 23 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya. Teringat ya, artinya orang yang menguasai diri ini ya, lebih suka introspeksi diri Bapak, daripada menghakimi orang lain. Orang yang menguasai diri ini lebih banyak ya, golek, mencari-cari apa kesalahanku, kekuranganku. Ini tadi teringat. Dan ketika teringat menemukan kesalahan, dia berani untuk melangkah dulu, merendahkan hati, memohon maaf. Dan sebaliknya bersedia memberi maaf ya. Kalau kita lihat buah-buah kasih ya, 1 Korintus 13 itu
ya, khususnya di ayat 5 itu kan dijelaskan di antaranya buah kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi orang yang menguasai diri itu sangat mudah untuk melepas, ya, kesalahan orang lain, tidak diingat-ingat lagi, tidak disimpan, ya, sehingga hidupnya damai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus, karena menguasai diri ini berkatnya luar biasa, Bapak. Orang yang sabar dan menguasai diri akan diberkati dalam arti yang luas, diri kita, keluarga kita, dan yang luar biasa lagi menjadi berkat, memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudaraku semua, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, bagaimana Allah mengajar bagi kita menjadi orang penyabar yang mampu mengendalikan diri dengan baik. Dengan jelas, contoh-contoh diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari menghadapi segala sesuatu dengan tenang, menguasai diri dengan sabar, yang akhirnya semua masalah dapat diatasi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun kita ingin memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian terimalah ucapan syukurku. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mohon Bapa berkenan menuntun hamba-Mu ini untuk memimpin doa syafaat. Bapa, kami bersyukur karena Bapa pada malam hari ini memberikan pencerahan agar kami mampu menguasai diri. Namun siapakah kami ya Bapa? Tanpa penyertaan Bapa, tentu kami tidak mampu menguasai diri kami, lidah dan hidup kami.
Karenanya mohon Bapa berkenan menyertai kami satu demi satu agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk persekutuan doa yang telah Tuhan yoso dimanapun berada, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Tuhan Yesus, Bapa kiranya memberkati para imam, soko guru piranti, dan seluruh jemaat pada persekutuan doa masing-masing, sehingga Tuhan Yesus sendirilah yang menggembalakan mereka, memberkati mereka, dan dengan demikian damai sejahtera boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama yang ada di Indonesia. Bapa, berkatilah juga para pendeta, pastor, guru Injil, dan semua pekerja gereja dengan roh hikmat yang berasal dari Bapa, sehingga mereka boleh melayani sesama, menggembalakan para jemaat dengan lebih dan lebih baik lagi, karena Tuhan Yesus yang menuntunnya. Dan dengan demikian, damai sejahtera juga diterima oleh para jemaat dimanapun berada. Bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan Bapa, pemimpin bangsa kami, baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kiranya Bapa memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melayani masyarakat, memimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan, dan dengan demikian adil makmur yang kami cita-citakan boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, pada masa pandemi ini ya Bapa, kami dengar semakin meningkat, namun kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus berkenan mengatasi virus COVID ini sehingga tidak semakin merajalela, tetapi Tuhan Yesus atasi sedemikian rupa. Dan dengan demikian kami boleh bersegera bertatap muka kembali dengan saudara-saudara kami seperti sebelumnya. Para medis juga kami serahkan ya Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan belas kasih kepada mereka, memberikan kekuatan dan roh kasih sehingga apa yang menjadi tugasnya boleh dilaksanakan dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan iuran sukarela. Sedikit kami ambil dari berkat Bapa yang melimpah. Namun kami percaya Bapa berkenan memberkati untuk kemuliaan kerajaan Bapa. Tuhan Yesus, barangkali ada terselip dosa dan kesalahan kami selama melakukan ibadah ini. Kami mohon pengampunan dan kami mohon Bapa yang menyempurnakannya. Sekarang kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sungguh senang dikebakti, sungguh senang dikebakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.